Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursid Hawaji, berasal dari UT Palangkaraya, jurusan Sistem Informasi. Untuk NIM saya 0569994497. Ya, pada hari ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah basis data untuk tugas 1. Nah, jadi kita lihat dulu untuk tugasnya, soalnya. Jadi di tugas 1 ini ada sebuah kasus ya, di sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Oke, jadi untuk tahap pertama, kalau di sini menurut saya kita harus menentukan yang namanya entitas ya. Jadi di sini entitas itu ada 3. Yang pertama itu ada pasien, terus kedua ada dokter, terus yang ketiga itu ada obat ya. Jadi selain entitas ada memiliki yang namanya atribut ya. Jadi ada, setiap entitas itu pasti ada memiliki atribut. Di sini contoh untuk atribut dari pasien ya. Kalau menurut saya itu yang pertama di situ ada tanggal lahir atau identitas, terus ada nama pasien, terus ada nomor HP pasien. Terus untuk atribut dari dokter sendiri itu ada eh, ID dokter atau data lah mengenai dokter, terus nama dokter, terus yang ketiga untuk eh, entitas atau atribut dari entitas obat ya, itu ada dosis dan apa nama obat lah ya, misalnya nama obat ya. Jadi eh, apa kita langsung mengerjakan aja pakai apa ini ya, pakai Yworks ya. Jadi yang pertama kita akan menentukan entitasnya dulu ya kan. Yang pertama kita entitas yang pertama tadi ada pasien, terus tambah lagi ada 3 entitas tadi, utama pasien, yang kedua ada dokter, terus yang ketiga yang tadi saya sebutkan obat. Nah, jadi dari setiap entitas ini memiliki yang namanya tadi atribut. Jadi yang pertama untuk atribut dari pasien itu ada nomor HP. Terus atribut yang selanjutnya dari pasien itu nama. Jadi tadi kan ada 3, nomor HP, nama, terus sini kita isi tanggal lahir pasien. Nah, jadi dari pasien itu sendiri memiliki atribut. Yang pertama itu nomor HP ya, yang kedua ada nama, terus yang ketiga ada
berikutnya kita susun atribut untuk dokter. Jadi untuk dokter ada dua atribut tadi menurut saya ya. Soal dokter itu ada dua lah kalau menurut saya, ada ID sama nama dokter. Ini berarti namanya dokter. Untuk atribut dari obat, pertama tadi saya sebutkan dosis. Berikutnya ada nama obat. Kalau kita berobat kan mesti ada nama obatnya, yaitulah atribut. Ya, kita tinggal menghubungkan garis-garisnya aja ya. Ini ke mari, ini ke sini, terus ini ke sini, ini ke sini. Nah, setelah kita susun berapa entitas dan atribut, nah berikutnya kita tambahkan relation atau hubungan. Jadi setelah dari pasien itu kemana ya kan. Jadi yang pertama itu eh, pasien ke dokter, terus balik lagi dari dokter ke pasien. Nah relasi ini isinya apa ya, apa yang dilakukan oleh si pasien. Berarti kan pasien ini periksa ke dokter atau menyampaikan keluhan. Nah berikutnya tambah satu relation lagi ya. Sekarang misalnya dokter. Nah ini si dokter ini setelah dia memeriksa pasien, ini kita isi dulu. Ini berarti saya berarti tadi membuat resep obat. Ini ke sini. Terus dokter membuat obat ya. Dokter membuat obat.
Selain membuat, dia juga menentukan namanya dosis. Dosisnya berapa untuk pasien? 3 kali sehari kah atau dia membuat dosis untuk pasien, ya kan? Ya, saya rasa begini untuk ERD dari contoh kasus di atas. Kalau ada kesalahan, silakan untuk, saya mohon maaf, maksudnya kalau ada kesalahan, ya kan, silakan dikoreksi. Mari kita diskusikan untuk ERD-ERD yang lain. Mungkin itu aja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.